Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang proyek analisa desain, yaitu ERP Sistem Akuntansi di Yayasan Darut Tauhid. Kelompok 6 sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, nama Ina Amelia, dan rekan saya Rika Karlina serta Maman Rukmana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif, yaitu profil perusahaan Yayasan Darut Tauhid. Secara legal formal, Yayasan Darut Tauhid didirikan dengan akta notaris nomor 8 tanggal 4 September 1990, dibuat oleh Wiratni Ahmadi SH, notaris di Bandung, dan telah diubah dengan akta notaris nomor 17 tanggal 22 April 2004 yang dibuat oleh Dr. Wiratni Ahmadi SH, notaris di Bandung, tentang pendirian Yayasan Darut Tauhid. Uraian singkat perusahaan. Di tubuh organisasi Yayasan Darut Tauhid sendiri mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka terdapat 3 organ Yayasan Darut Tauhid, yaitu pembina, pengawas, dan pengurus. Sedangkan berdasarkan struktur organisasi Yayasan Darut Tauhid per 22 Juni 2020, maka di bawah koordinasi pengurus Yayasan Darut Tauhid terdapat 6 lembaga, yaitu DT Peduli, ada Dirdik, ada Lemstra, ada pesantren, dan lain-lainnya. Sedangkan struktur organisasi, teman-teman bisa lihat ya di slide, itu ada pembina, ada pengawas, ada pengurus. Lalu di sebelah kanan dan kiri kami ada lembaga afiliasi Darut Tauhid atau anaknya Darut Tauhid, yaitu seperti GSP, ada bank juga, BMT Darut Tauhid, ada DTI, pelatihan gitu ya. Terus ada MQ Short dan sebagainya. Dan sebelah kanan itu adalah Lajnas Syariah, Dewan Syariah. Jadi kita mempunyai Dewan Syariah. Terus di bawah pengurus ada sekretariat yayasan yang membawahi Darut Tauhid Peduli, ada lembaga pendidikan, lembaga pesantren, ada pengurus tinggi, perguruan tinggi Darut Tauhid, terus lembaga wakaf produktif. Nah, kenapa ini jadi 5? Karena pada saat pandemi ini kami ada peleburan 2 lembaga. Dari lembaga wakaf dan lembaga Lemstra itu dilebur menjadi 1 lembaga yang namanya itu lembaga wakaf produktif. Selanjutnya, produk dan jasa perusahaan atau produk dan jasa Yayasan Darut Tauhid sendiri itu ada ciri-ciri produk dan jasanya. Jadi ada beberapa produk dan jasa yang ditawarkan oleh Yayasan Darut Tauhid kepada masyarakat. Biasanya karena kami ini adalah yayasan, jadi produk-produk yang ditawarkan itu beragam jenis gitu ya. Ada yang kalau yayasan itu kan non profit, tapi kami mempunyai swalayan yaitu SMM. Jadi bisa belanja di Darut Tauhid. Dan ada produk ataupun program-program yang non profit gitu ya, seperti lembaga amil zakat, tadi DT Peduli, terus pesantren dan lain-lain. Nah, di antara sebagai fasilitas untuk menitipkan uang, tadi kalau menitipkan uang itu ada di BMT, ada di lembaga amil zakat Darut Tauhid sebagai penghubung para donatur dengan orang-orang yang berhak menerimanya, tadi muzaki dan mustahid. Jadi orang-orang yang mau menitip infak, sedekah dan wakaf bisa di Darut Tauhid seperti itu. Manfaat untuk pelanggannya, memudahkan pelanggan dalam bertransaksi secara syariah, karena kami tadi ada Dewan Syariahnya. Terus yang kedua, banyaknya produk atau program yang disediakan oleh Yayasan Darut Tauhid, baik untuk kalangan atas, menengah, bahkan kalangan bawah. Produknya beragam macam ya teman-teman. Kayak yang tadi saya sebutkan, ada yang profit, ada non profit. Kalau yang profit itu kami ada lembaga namanya SMM Hebri Swalayan, terus ada BMT dan sebagainya. Kalau misalkan non profit itu lembaga amil zakat Darut Tauhid. Nah, ada keunikan nih dari pesantren modern ini, tak hanya mengajarkan ilmu agama. Kan biasanya pesantren Darut Tauhid ya udah pesantren itu mengajarkan ilmu agama aja. Nah, tidak dengan Darut Tauhid, tetapi juga ilmu umum dan keterampilan lain. Tadi yang saya katakan, kita mempunyai Dirdik, yaitu Direktorat Pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Terus kan juga ada pelatihan SSG untuk karakter baku, terus ada untuk pesantren, kemas dan sebagainya. Inti aktivitas Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung adalah pendidikan, dakwah, dan sosial.
Aktivitas usaha ekonomi ini kemudian dapat pula dipandang sebagai bagian dari atau bahkan nilai tambah bagi pesantren Darut Tauhid. Selain bidang pendidikan, dakwah dan sosial yang elaborasi pada satu konsep tata nilai yang disebut manajemen kolbu atau MQ. Konsepsi dasar MQ meliputi 4 komponen, yaitu ma'rifatullah, manajemen diri, entrepreneurship, dan leadership. Tata nilai MQ inilah yang kemudian menjadi dasar dan filosofi bagi organisasi pesantren Darut Tauhid yang dikenal dengan rumusan statement menuju generasi ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Seperti itu keunikan dari Yayasan Darut Tauhid. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rika Karlina dan Maman Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah analisis sistem. Untuk identifikasi masalah pada sistem informasi laporan keuangan di Yayasan Darut Tauhid itu adalah bahwa sistem penginputannya masih manual atau masih menggunakan Microsoft Excel dalam pembuatan laporan keuangannya, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pencatatan jurnal yang mengakibatkan tidak jelasnya pada laporan keuangan neraca. Nah, kalau misalkan udah tidak beres, dalam proses pencarian kesalahannya itu sangat sulit dan harus teliti gitu dalam mencarinya, karena harus dicek satu persatu. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai dokumen analisis. Nah, yang pertama itu ada sumber daya data. Sumber daya data yang pertama itu adalah diantaranya itu data chart of account. Chart of account ini maksudnya dengan akun-akun yang dipakai di Yayasan Darut Tauhid pada proses pembuatan laporan keuangan. Nah, yang kedua itu adalah laporan keuangan pada periode sebelumnya, dan yang terakhir adalah mutasi kas dan bank perusahaan. Nah, yang kedua dokumen analisis ini adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini sangat diperlukan gitu dalam pembuatan sistem informasi laporan keuangan. Yang pertama itu adalah SDM sebagai pengguna ERP-nya, dan yang kedua itu adalah ahli sistem informasi. Nah, yang ketiga itu adalah sumber daya hardware. Nah, hardware ini adalah perangkat kerasnya yang dibutuhkan itu yang pertama adalah komputer server, tentu ini sangat diperlukan ya teman-teman. Yang kedua itu adalah komputer di setiap bagian di masing-masing lembaga. Yang keempat itu adalah sumber daya jaringan. Di antaranya ini adalah sumber daya jaringan ini sangat diperlukan untuk menunjang pekerjaan. Contohnya seperti LAN, apabila di perusahaan itu menggunakan jaringan LAN atau internet dan lain-lain. Nah, yang kelima itu metode analisis. Metode analisis dalam penelitian proyek kali ini yaitu kami menggunakan metode analisis. Untuk selanjutnya adalah kebutuhan personel dalam pembangunan sistem. Yang pertama itu satu orang sebagai tim IT di kontrol pusat untuk pokoknya di pusat gitu. Yang kedua itu 6 orang sebagai pengguna yaitu akunting di masing-masing lembaga. Seperti yang kita ketahui bahwa di Yayasan Darut Tauhid ini terdiri dari 6 lembaga dan satu lembaga mempunyai satu akunting pusatnya. Yang ketiga itu satu orang sebagai penerima data dan sebagai controller atau supervisor untuk mengecek. Selanjutnya yaitu mengenai desain sistem. Yang pertama itu proses bisnis. Proses bisnis yang terjadi di Yayasan Darut Tauhid dalam pembuatan laporan keuangan ini akan melibatkan seluruh proses. Yang pertama itu ada proses transaksi, yang kemudian adalah proses jurnal, yang ketiga itu ada posting ke buku besar, kemudian pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaiannya, dan yang terakhir adalah pembuatan laporan keuangan. Nah, untuk selanjutnya adalah permodelan menggunakan Plomet. Nah, untuk Plomet ini di sini kita akan memberikan contoh alur Plomet dalam pembuatan laporan. Nah, laporan ini salah satunya yaitu laporan uang muka biasanya gitu ya. Yang pertama itu membuat bukti transaksi, kemudian dokumennya adalah dokumen bukti transaksi, kemudian dicatat di BKU, dokumennya adalah BKU, kemudian buat laporan SPJ, laporan SPJ, dokumennya adalah laporan SPJ. Nah, kemudian laporan SPJ ini akan menyesuaikan dengan kegiatan. Kalau misalnya nggak sesuai
maka akan membuat ulang laporan SPG tersebut. Kalau misalkan udah sesuai dan sudah disetujui, maka laporan tersebut itu akan dikirimkan ke kepala gitu, ke pimpinan, yang kemudian itu akan disahkan laporan tersebut. Yang kemudian laporan yang sudah disahkan, nah dokumennya itu adalah laporan yang telah disahkan gitu sama pimpinan. Nah kemudian si laporan tersebut dikirimkan lagi ke bagian BUD gitu, laporan yang disahkan tersebut untuk dikirimkan ke bagian akunting untuk diproses pada pada penjurnalan atau pembuatan laporan keuangan bulanan. Nah ini juga dikembalikan ke bendahara untuk proses arsip. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya di slide 10 bakal menjelaskan tentang pemodelan menggunakan flowchart. Ya, di sini juga kita bisa lihat alur transaksinya kayak gimana. Dari mulai transaksi, lanjut ke dokumentasi, lanjut ke buku harian umum, sama lanjut ke buku umum besar. Tapi di dalam transaksi itu kita mempunyai buku pembantu yang buat meng-cross check antara buku umum besar sama buku pembantu itu tuh adalah saldonya pas atau tidak, klop atau tidak untuk di neraca saldo selanjutnya. Tapi ketika nanti si buku pembantu sama neraca saldo sudah klop, kita lakukan adjustment akhir yang akan menjadi neraca alur. Nah, laporan keuangannya itu adalah di bawahnya juga ada di dalam laporan keuangan itu ada catatan atas laporan, ada laporan equity, ada aliran kas, ada laporan laba rugi sama neraca juga. Nah, itu ya. Jadi intinya tuh dari transaksi ini, dari alur transaksi ini tuh ada buku pembantu yang buat meng-cross check ya. Nah, di slide sebelah sini saya bakal menjelaskan tentang pemodelan menggunakan konteks diagram. Nih kalau misalnya kita simpulkan, yang di tengah-tengah itu ada buku besar yang berkesinambungan atau yang misalkan nyambung kemana-mana. Yang buku besar ini nyambung ke memperbarui buku besar, menyesuaikan jurnal penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, sampai nanti menghasilkan laporan manajerial yang nanti bisa membuat planning budget ke depannya ya. Jadi saling berkesinambungan seperti dari entry jurnal dulu, dari bendahara, lanjut ke controlling. Jadi ya semuanya yang ada dalam pemodelan menggunakan konteks diagram ini berawal dari buku besar yang akan menjadikan plan buat ke depannya. Nah, di konteks di slide selanjutnya, di slide 12, nah perkiraan keuangan yang bakal dijelasinnya. Nah, di yang pertama di rekrutmen ada 7,5%, ada 41, jadi total budgetnya 205.781.250. Dan di yang B ada specification and design 17,5%, 96 effortnya ya, jadi 5 juta, jadi totalnya 480.150.250 rupiah. Dan yang C selanjutnya ada coding 10% ya, jadi totalnya 50, effortnya 55, rupiahnya 3 juta, jadi yang dikeroni 164.625.000 rupiah. Dan yang terakhir integration testing 7%, 38, rupiahnya juga sama 3 juta, jadi totalnya 115.237.500 rupiah. Nah, dari yang pertama itu totalnya membutuhkan 965.800.000. Nah, yang di bawahnya juga sama, itu kalau kalian bisa lihat ya, yang ada on activity, ada project management, ada configuration management, ada dokumentasi, ada express development. Nah, itu juga sama, kalian bisa lihat di sana ada rinciannya yang totalnya mencapai 735.325.000. Dan yang ketiga ada quality and testing, ada quality assurance, control, sama evaluation yang budgetnya 609.112.500. Nah, dan kalau misalnya di grand totalin, kalian bisa lihat itu ada yang paling bawah. Nah, itu tuh ada ya 23.010, 23.700 ya. Jadi itu yang misalkan bisa saya sampaikan dari slide 10, dari mulai pemodelan menggunakan flowchart, yang kedua, yang ke-11 menggunakan konteks diagram, sama perkiraan keuangan yang akan dilakukan. Nah, jadi kesimpulannya dari semua itu, kesimpulan dari itu semua adanya rancangan sistem baru untuk mengatasi permasalahan dari proses pembuatan laporan keuangan di Yayasan Darut Tauhid. Dan yang kedua adalah
aplikasi yang nanti akan dibuat dapat memberikan alternatif solusi, jadi ada solusinya ya, untuk akunting dalam mengelola laporan keuangan secara keseluruhan, sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan dalam pencatatan jurnal yang mengakibatkan tidak balance-nya pada laporan keuangan neraca. Jadi kalau misalkan yang aku harus jelasin, jadi nanti tidak ada kesalahan lagi yang benar-benar fatal. Jadi semuanya adalah kalau udah menggunakan sistem, jadi langsung cepat teratasi dan tidak memakan waktu lama. Jadi itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.